Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Chandra Prayoga dengan NPM 21140710006 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung kelas TB. Di sini dalam mata kuliah Listrik dan Elektronika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telaumbanua STP MSc, saya akan menjelaskan tentang resistor. Berikut materi yang saya jelaskan. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian. Untuk resistor atau hambatan merupakan komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tertentu. Jadi, nilai hambatan pada resistor ini ditentukan pada warnanya ya. Jadi, setiap resistor itu memiliki hambatan yang berbeda-beda. Nah, untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan resistor adalah karbon maupun kawat yang memiliki resistensi tinggi dan tahan pada arus yang kuat. Selanjutnya adalah satuan. Nah, satuan untuk resistor adalah ohm yang merupakan satuan internasional untuk resistensi listrik. Jadi, satuan ini dipakai di berbagai belahan dunia, yaitu satuan internasional ohm. Nah, yang menarik adalah kata ohm. Dalam sejarah, kata ohm ini berasal dari fisikawan asal Jerman, yaitu Georg Siemens Ohm. Nah, dari sinilah satuan ohm diambil. Selanjutnya, yaitu fungsi dari resistor. Nah, setelah kita mengetahui tadi pengertian tentang penemunya, fungsi resistor itu sebagai penghambat arus listrik dan mengatur arus listrik dalam rangkaian elektronika. Ini merupakan fungsi dari resistor. Sehingga resistor itu kan dibuat dari bahan yang tahan oleh resistensi tinggi. Mengapa? Supaya bisa menghambat arus listrik dan mengatur arus listrik dalam rangkaian elektronika. Nah, ini cara menghitung resistor menggunakan alat ukur. Yang pertama yaitu menggunakan multimeter digital. Nah, multimeter digital adalah alat pengukur resistor yang sangat gampang. Karena apa? Kita hanya menyetel mode ohm, kemudian menempelkan kedua terminal multimeter di kedua kaki resistor, maka akan muncul besar hambatan resistor. Nah, dalam multimeter digital ini kita cukup menempelkan. Nah, nanti hasil dari hambatannya itu akan tertera pada digital dari multimeter ini. Jadi kita tidak perlu membacanya lagi, cukup melihat hasil dari kerja multimeter digital. Selanjutnya multimeter analog. Nah, multimeter analog ini kerjanya hampir sama dengan multimeter digital. Namun butuh keterampilan dalam membaca hasil multimeter ini karena kita harus pandai membaca jarum tepatnya di mana untuk menghasilkan resistensi atau hasil dari pembacaan resistor tersebut. Nah, selanjutnya yaitu membaca kode warna. Nah, ini ada contoh soal tentang membaca kode warna. Contoh soalnya yaitu sebuah resistor memiliki gelang warna yaitu coklat, merah, merah, dan emas. Kemudian hitung nilai resistornya. Nah, dalam penyelesaian soal seperti ini, kita bisa melihat pada tabel warna. Nah, di sini pada soal dijelaskan bahwasanya warna yang pertama itu pada gelang pertama itu yaitu coklat. Nah, dari sini kita melihat tabel gelang pertama berwarna coklat. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya gelang coklat itu bernilai 1. Nah, kemudian gelang yang kedua itu berwarna merah. Maka kita mencari kolom untuk gelang yang kedua yaitu berwarna merah. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya hasilnya nilai merah adalah 2. Untuk gelang yang ketiga berwarna merah kembali. Jadi kita melihat gelang yang ketiga berwarna merah yaitu hasilnya 10 pangkat 2 atau dikali 100. Nah, untuk yang bagian terakhir itu warna paling terakhir warna emas itu merupakan besar toleransinya. Nah, di sini ada emas, perak, tak berwarna. Nah, untuk di sini kita dalam soal yaitu emas. Emas itu memiliki
toleransi sebesar kurang lebih 5%. Nah, jadi kita langsung masukin aja ke situ. Jadi 12 dikali 100 plus minus 5%. Jadi hasilnya 1200 ohm dengan toleransi 5%. Jadi pada contoh soal ini resistornya sebesar 1200 ohm dengan toleransi 5%. Selanjutnya macam-macam resistor. Nah, macam-macam resistor ini dibagi menjadi dua, yaitu resistor tetap dan resistor tidak tetap. Untuk resistor tetap itu memiliki nilai resistensi yang tetap dan permanen selama resistor tersebut dalam kondisi yang baik. Nah, ini merupakan simbol resistor yang tetap. Nah, untuk selanjutnya yaitu resistor tidak tetap. Resistor tidak tetap ini kebalikan dari resistor tetap. Jadi nilai resistensinya itu sesuai dengan pengaruh eksternal dan desain yang dirancang. Nah, untuk resistor tetap dan resistor tidak tetap ini memiliki jenis-jenis tersendiri. Yang pertama yaitu resistor jenis tetap. Nah, resistor tetap ini yang pertama adalah resistor jenisnya ada resistor kawat. Nah, resistor kawat merupakan resistor pertama kali yang dibuat. Digunakan dalam rangkaian yang masih menggunakan tabung hampa sebagai transistornya. Ukuran fisiknya sangat besar dan juga bentuknya bervariasi pada masanya. Nilai dari hambatan dari resistor ini juga memiliki nilai hambatan yang cukup besar. Resistor kawat juga mampu beroperasi pada kuat arus dan panas yang tinggi sehingga banyak ditemukan pada rangkaian elektronika bagian power. Nah, selanjutnya ada resistor batang karbon. Resistor jenis ini merupakan resistor yang jadul, dalam artian dipakai pada zaman dahulu gitu, pertama kali setelah resistor kawat. Nah, dalam resistor batang karbon ini memiliki warna-warna gelang untuk menunjukkan besar resistensinya. Nah, untuk penggunaannya ini sekarang udah sangat jarang ya, karena sudah ada resistor-resistor yang baru untuk menggantikan resistor-resistor yang dulu. Selanjutnya itu ada resistor keramik. Nah, resistor keramik ini sesuai dengan namanya ya, berarti terbuat dari bahan keramik. Nah, resistensinya itu bervariasi mulai dari kisaran puluhan ohm hingga kilo ohm. Resistor keramik pada saat ini kebanyakan digunakan pada gadget yang memiliki ukuran cukup kecil. Nah, jadi untuk dalam gadget ataupun alat-alat elektronik yang sifatnya kecil itu menggunakan resistor yang model keramik supaya apa? Tidak memakan tempat tapi memiliki efisiensi yang baik. Kemudian resistor film karbon. Nah, resistor ini merupakan adik atau lanjutan dari resistor batang karbon. Namun bedanya resistor ini luarnya dilapisi oleh film karbon. Nah, ini fungsinya agar terhindar dari pengaruh dari luar. Nah, ini merupakan resistor film karbon. Nah, lapisannya ini ya bernama film karbon. Sehingga lebih banyak resistor yang digunakan yaitu resistor film karbon daripada resistor batang karbon. Selanjutnya yaitu resistor film metal. Nah, resistor ini hampir sama dengan resistor film karbon, hanya saja warna dasarnya yang berbeda. Toleransinya hanya berkisar 1-5%. Resistensinya lebih besar dibandingkan dengan resistor film karbon. Jadi resistensi untuk resistor film metal ini lebih besar daripada resistor film karbon. Nah, selanjutnya merupakan jenis-jenis resistor tidak tetap. Jenis-jenis resistor tidak tetap yaitu resistor LDR, resistor rheostat, resistor trimpot, dan resistor potensiometer, serta resistor NTC dan PTC. Yang pertama kita bakalan masuk ke potensiometer, resistor potensiometer. Nah, resistor ini merupakan resistor yang dapat kita atur resistensinya. Jadi kita cukup memutar tuas yang ada pada potensiometer untuk menentukan atau memilih nilai resistensi pada resistor ini. Nah, resistor ini merupakan resistor yang memiliki kumparan kawat yang tersusun dari karbon sehingga ukurannya dapat diperkecil dan interval resistensinya yang cukup besar. Nah, potensiometer ini juga dibagi-bagi, yaitu ada potensiometer linier, potensiometer logaritmik,
potensiometer putar dan potensiometer geser. Selanjutnya kita masuk ke resistor trimpot. Resistor trimpot ini tidak jauh berbeda dengan resistor potensiometer. Hanya saja dia bekerjanya itu perlu menggunakan obeng untuk memutar resistor trimpot ini. Nah, nilai hambatannya tidak cukup hanya memutar menggunakan tangan kosong ataupun menggesernya saja, tapi diperlukan obeng tadi untuk memutarnya. Nah, trimpot ini seperti potensiometer, terdiri dari dua jenis, yaitu trimpot logaritmik dan linear, memiliki ciri khusus yang bentuk ukurannya lebih kecil dari potensiometer. Selanjutnya LDR. Nah, resistor LDR ini biasanya digunakan pada lampu otomatis, seperti lampu taman, lampu jalan, dan lampu otomatisasi lainnya. Variabel yang resistensinya dapat berubah seiring dengan intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. Jadi resistor ini bekerja sesuai dengan resistensi cahaya yang mengenai permukaan dari resistor LDR. Selanjutnya yaitu resistor NTC dan PTC. Nah, untuk kedua jenis resistor ini dapat mengatur besar resistensinya dengan merubah temperatur lingkungan sekitarnya. Nah, pada resistor NTC atau negatif temperatur koefisien, resistensinya semakin kecil ketika suhu lingkungannya naik. Jadi NTC itu ketika suhu lingkungannya naik, maka resistensinya semakin kecil. Tapi berkebalikan dengan resistor PTC. Nah, atau positif temperatur koefisien. Berlaku sebaliknya, yaitu semakin tinggi suhu lingkungannya, maka semakin besar pula resistensinya. Itu perbedaan dari resistor NTC dan PTC. Selanjutnya kita masuk ke resistor rheostat. Resistor ini hanya digunakan pada saat di laboratorium. Cara mengubah resistensinya yaitu cukup mudah. Hanya menggeser kepala bagian dari rheostat sendiri. Nah, jenis resistor ini merupakan resistor yang dari uliran kawat yang rapat dan berdiameter cukup besar, sehingga ukurannya pun cukup besar. Jadi resistor ini menurut saya tidak cocok digunakan dalam sebuah rangkaian yang kecil-kecil. Selanjutnya yaitu contoh rangkaian penggunaan resistor. Nah, dari sini kita dapat melihat bahan-bahan yang ada pada rangkaiannya, yaitu ada baterai, ada kabel, ada resistor, dan ada sebuah lampu. Untuk pada rangkaian pertama yaitu baterai dengan resistornya yang memiliki nilai hambatan atau nilai gelangnya itu besar. Jadi hasilnya adalah lampunya hanya menyala redup. Sedangkan yang sebaliknya adalah resistor atau hambatannya itu kecil sehingga nilai dari lampunya yang menyala itu besar. Nah, maka dapat dibandingkan bahwasanya semakin besar resistor atau hambatan, maka output yang dikeluarkan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai hambatan, maka output yang dikeluarkan akan semakin besar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari resistor yang saya jelaskan ini merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan yang memiliki resistensi tinggi, sehingga fungsinya adalah penghambat dan mengatur arus listrik pada rangkaian. Nah, resistor ini merupakan bahan yang kecil tapi sangat berfungsi sekali dalam sebuah rangkaian karena dia bisa menghambat dan mengatur arus listrik pada rangkaian. Nah, dari sini sumber-sumber yang saya ambil untuk membuat materi pada hari ini yaitu materi tentang resistor. Nah, semoga dalam penjelasan saya kali ini tentang resistor ini teman-teman semua bisa mengambil atau mendapat pelajaran dari sebuah resistor yang sangat sederhana ini penjelasannya. Cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.